Alhamdulillah untuk waktu dan tempat yang melakukan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa ngumpul lagi untuk belajar lagi, dan kita masih dalam rangkaian mengenal Allah. Kita sampai di poin yang keberapa ini Pak Agung? Poin yang ke-7 ya? Ke-6 pun kemarin cinta kepada Allah. Nah ini ke-7, yaitu takwa kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa adalah bekal terbaik untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka takwa adalah inti dari ajaran Islam, dan takwa adalah menjadi patokan baik dan tidaknya seseorang di mata Allah, bukan harta, bukan jabatan. Dan takwa adalah bekal terbaik untuk menghadap Allah. Kita mulai dalil-dalilnya, termasuk nanti di dalamnya ada penjelasan takwa itu apa. Yang pertama, ayat pertama tentang takwa yaitu Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini ya, Allah sebutkan bahwasanya Allah menciptakan kita dan orang sebelum kita. Jadi ibaratnya kalau kita meninggal atau enggak ada, dunia akan tetap berjalan dan Allah tetap di tempatnya sana sebagai yang harus disembah. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir mengatakan hadhihi awwalu amrin fil Quran bit taqwa. Ayat itu tadi adalah ayat pertama dalam Quran perintah tentang takwa, wa huwa ibadatullah, dan itu adalah ibadah kepada Allah wahdahu la syarikalah, dan tidak menyebutkannya dengan apapun. Jadi inti takwa itu adalah bertauhid kepada Allah. Nah, kemudian Al-Baqarah 197 sebutkan wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wa taquni ya ulil albab. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa, dan bertakwalah kepada wahai orang-orang yang berakal. Nah, di sini mulai muncul definisi. Ibnu Abbas menyebutkan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah. Takwa itu engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah, ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah. Nah, cahaya Allah ini ilmu. Ilmu ini Quran kalih sunnah. Ibaratnya dan jenengan tidak akan bisa tahu lalu lintas yang benar kalau jenengan tidak belajar. Belajar itu bisa macam-macam. Bisa nanya, bisa ngamati, bisa baca juga, bisa nonton juga gitu. Makanya dengan jenengan akhirnya tahu, oh ternyata nek gambar miring berarti ini tanjakan, nek enten gambar minggu berarti tikungan. Karena lalu lintas tidak cuma soal merah kuning hijau gitu. Bahkan ada orang yang sudah membawa kendaraan lama itu kadang masih belum tahu nek nopo niku garis di tengah jalan nek lurus ndak putus-putus itu berarti ndak boleh nyalip, tetap mau nyalip gitu. Karena ya mungkin ndak pernah belajar gitu. Makanya disebut takwa ketika kita itu adalah bisa taat tapi di atas ilmu, bukan sekedar kayak taat tapi tidak ada ilmunya. Makanya pentingnya mencari ilmu itu karena untuk bisa sampai pada takwa yang sebenar-benarnya hakotukoti, nah kita harus menggunakan ilmu. Nah setelah itu dalam mengamalkan itu tarju sawaballah, kamu mengharapkan pahala dari sisi Allah. Nah disinilah rojak yang kemarin kita bahas. Wa antat maksiat Allah, dan engkau tinggalkan maksiat kepada Allah ala nuri minallah,
di atas cahaya dari Allah, yaitu ilmu lagi, takhafu iqaballah, karena takut adab Allah. Di sini takwa itu berarti manut atas perintah dan menjauhi larangan, karena berharap masuk surga dan takut akan neraka. Jadi takwa itu memang urutannya sudah benar itu dirangkai. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, di antara kita di mata Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, milo dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri bahasanya akramun nas indallah atwaquhum lillah. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling taat kepada Allah. Sehingga kalau dengan ada orang kok ahli ibadah, sekretar masjid gitu kan, maka mungkin di mata manusia mungkin dianggap biasa, tapi di mata Allah ini orang luar biasa. Makanya terkait dengan Uwais Al-Qarni itu beliau punya sebutan manusia yang tidak dikenal di bumi tapi terkenal di langit. Nah, di mata Allah dia orang mulia, tapi di mata manusia dianggap biasa, cuman buruh ngangon wedhus. Nah, biasa banget no. Nah, tentunya kan yang terkenal itu kan bos, ditukeh, pejabat, dan gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, dengan yang hari ini dia mengusahakan takwa dan berusaha menjadi orang bertakwa, tidak usah apa istilahnya kepengin disebut menungso begini dan begitu. Justru dikenal oleh Allah dengan sebutan atau istilah-istilah atau dengan pengenalan yang baik, dengan kemuliaan di mata Allah, itu saya rasa sudah cukup. Bapak Ibu rahmatullah Allah. Kemudian At-Talaq ayat 2-3, "May yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Orang yang bertakwa kepada Allah akan dikasih jalan keluar. Paribasanya orang yang kemudian takwa kepada Allah itu tidak akan punya masalah yang rumit-rumit. Kalaupun ada masalah, niku enggak lama. Paling bentar lagi ada solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan kami beri rezeki dari jalan yang tidak disangka. Jadi kalau ini istilah makhraja ini, niku nek umpama enten gedung, enten lift, terus enten niku lho, pintu darurat niku. Nah, niku istilah makhraja. Nah, pintu darurat. Jadi jenengan koyo-koyo mentok, mriko mentok, tekok niki mentok. Oh, ndonga marang Gusti Allah. Ngerti-ngerti nek sing teko iki nyeten niku nggo niki solusi. Dan niku nggih tiap kita itu beda-beda di ceritanya. Tapi yakinlah gitu loh. Nah, ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Makanya orang yang gak percaya dengan ini isone mau ngolok-olok. Tadi sudah dibacakan tadi ayatnya tentang manusia-manusia yang suka mengolok-olok ayat. Makanya jangan termasuk yang gak percaya. Karena sifat orang bertakwa yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan hal yang gaib. Tapi bukan sembarang gaib yang Allah sebutkan, termasuk bantuan Allah buat orang bertakwa. Ini gaib karena mungkin bantuan kepada saya dan kepada jenengan itu bener-bener. Nek kula yang mungkin saya sering ceritakan, kula niku wong lalai, maka bantuan buat saya mungkin iku nek kunci nyantol ten motor pun motornya gak hilang. Nek buat saya. Nek buat jenengan mungkin benten atau mungkin yang lain saya enggak tahu. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, kadang nek kaji itu kali gaya-gaya kok enak aman. Nah, kemudian dikasih rezeki dengan jalan yang gak disangka-sangka. Ketoknya mungkin gajinya yang kenongkone semeten. Tapi kok ternyata baru ganti tanggal atau ganti bulan. Ini pun nek dihitung-hitung kok entekku luwih saka kuwi. Iki kok ngendi. Atau mungkin gajiku ora akeh tapi kok utuh ya. Oh, ternyata ada kemarin yang datang bawa ini, ngoten niku. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, inilah orang bertakwa ya, orang bertakwa. Kemudian Al-Imam Ar-Rabi bin Haisam rahimahullah berkata, makhrajan min kulli dzikr fid dunya wal akhirah. Jalan keluar dari setiap kesempitan. Makanya tadi saya bilang, makhrajan itu exit, jalan keluar, pintu darurat dari sebuah gedung. Yang jangan bisa pakai nek gedung ini pun lebih kebakaran tidak boleh pakai lift. Misalnya pakai tangga pintu darurat niku. Nah, kemudian Al-Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman, bertakwalah, ikutilah perintah Allah dan Rasulnya di atas ilmu tadi dengan sebenar-benarnya. Jauhilah larangan Allah dan Rasulnya di atas ilmu tadi dengan
sebenar-benarnya, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Jangan kayak sebagian orang, oh ini hukumnya makan anjing nggak ada di dalam Quran, gitu kan? Oh, berarti aku ya rawani mengharamkan, gitu kan? Padahal hadis jelas, ayat jelas menyatakan bahwa atakum rasulu fakutuhu, yang dikatakan Rasul itu ikuti, bahwa nahakum anhu fantahu, yang dilarang tinggalkan. Nah, sudah suruh ninggalkan pakai ayat. Nabinya juga melarang memakan binatang yang bertaring, ya udah. Berarti anjing itu ya itu, belum lagi nanti ngomong ke nama liurnya segala macam. Jadi tidak usah kemudian koyo-koyo berilmu tapi sakjane ngawur gitu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya haqqatu qati, sebenar-benar takwa maknanya ayyuta afala yuqsa. Ikuti, taati tanpa kamu maksiati, wa yudhkara fala yunsa. Dan sebutlah namanya, maulah berzikir, wirid, sholat, ngaji, pengajian, dan jangan melupakannya. Wa yushkara fala yukfar, dan ingatlah nikmat-nikmatnya dan jangan mbok ingkari. Makanya apa yang menghormati Allah, beliau lebih dalam lagi ngomong ke takwa. Tidak cuma soal taat dan meninggalkan larangan, taat pada perintah dan meninggalkan, termasuk kita itu disuruh mengingat Allah rajin-rajin, rutin-rutin, dan juga termasuk diperintahkan untuk banyak-banyak bersyukur. Dilihat lagi nikmatnya, dilihat lagi nikmatnya. Kalau sampai benar-benar tidak ketemu nikmat yang jenengan maksud atau yang jenengan penggali, paling boten. Nah, nikmat masih dikasih iman. Makanya kisah Abu Kilabah, nanti bacakan nanti ya Abu Kilabah. Belum. Abu Kilabah itu tinggal di pinggiran laut perbatasan Mesir. Orang ulama besar, tapi dia pilih mengasingkan diri dari dunia di akhir hidupnya karena punya sakit gitu. Bersama dengan anak tunggal di pinggir perbatasan itu, di dalam tenda. Sudah waktu itu sering ada sakit kusta, jadi pukul tidak punya tangan, tidak punya kaki. Punya anak satu yang ngopeni, tiba-tiba anaknya pamit, Pak kalau tak boleh nopo hutang jenengan, izin untuk nyari nafkah dulu. Nanti nek dapat bawa pulang, menikah anak soleh, dia 5 kato. 3 hari itu anak nggak balik. Terus ada tentara perbatasan yang ngecek, wah itu ndopo ini parani, dicek, ternyata ada orang nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak bisa kemana-mana, cuma di situ. Dan ditanya, pasti inceng nonton itu, dia cuma mengatakan, Robbi auzi'ni an askura nikmataka lati an amta alayya. Ya Allah, ajari kula untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Engkau sudah berikan kepadaku. Nah ini tentara ini aku bingung. Ini nikmat apa Pak ini? Dewe ra di tangan, ra di sikil. Akhirnya pas pokoknya aku kudu takok. Masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam, tanya. Saya kok nggak teknik dengan mengucapkan ini dan itu kayak gitu tadi. Sedangkan saya lihat jenengan sudah tidak punya tangan, tidak punya kaki, mata juga sudah blawur, telinga juga sudah agak tuli gitu. Kok bisa-bisanya mengucap gitu itu kenapa? Orang ini dengan sangat menakjubkan mengatakan, Mas, nek kirane karo Gusti Allah iki gunung diangkat dibloke ning aku blok. Terus segoro kuwi diumbulke nganti makbyuk ning aku. Angger aku cek dikei nyawa ilaku cek iso ngucap, aku akan terus mengucapkan kalimat itu sebagai syukurku mergo cek dikei ilang ngucapku. Ilang kok. Ilang kok. Nah, dalam kondisi 3 hari ditinggal putranya, beliau cuma ngomong gini, Mas, aku ndek anak lanang, gaene ngopeni aku ning kene, saiki dhewe wis lunga 3 dina, tulung golekno, njaluk tulung golekno. Niki nek awake dhewe mboten njaluk tulung golek anak niku. Mas, aku 3 dina rong mangan, njaluk tulung tukokno sego Padang, ngoten to. Ya to. Engko bar ditukoke njaluk didulangi ora di tangan. Ya to, karo es teh sisan. Mungkin nek pun teko nggih njaluk di di nopo di nyeteni niku lho. Ngoten. Soalnya udah di tangan ada sikil. Tapi enggak, dia malu Pak untuk minta sama orang, dia minta sama Allah. Singkat cerita tentaranya keluar, enggak jauh dari situ anaknya sudah terkapar meninggal, sudah krowok, balunge ketok mergo dibrakot binatang buas. Jadi dia ini balik bingung iki arep jelaske piye gitu. Terus di tengah jalan sambil jalan itu dia kelingan kisah Nabi Ayub yang sabar. Dugi tendo cerita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kan ratik belawur. Oh Mas, kowe sing mau rene yo? Nggih kula. Piye anakku? Riyen-riyen. Jenengan ngertos Nabi Ayub? Nggak ngerti.
Niku pripun? Aku Nabi Allah sing sabar. Nggih, terus napa meneh? Kuwi selain sabar ya cek dicoba macam-macam. Selain loro cek dicoba bojone lunga, anake mati, bondone entek. Lah niku sabar to? Nggih, niku sabar. Terus maksudmu apa? Aku tekok anakku malah mbok tekoki Nabi Ayub iki piye? Ngeten nggih, putra jenengan sampun sedo. Dek wau kula kepanggih nang sisih mriku. Nah, umumnya kita kalau ditinggal mati orang yang kita cintai, kita akan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengatakan apa? Alhamdulillah. Ning mboten mau alhamdulillah tok. Njenengan ditinggal sedo gawon alhamdulillah. Enggak boleh. Jadi dia mengatakan alhamdulillah lam yakhluq minni dzurriyyatan ila nar. Segala puji bagi Allah yang sudah melahirkan dariku seorang anak yang tidak pernah bermaksiat alias takwa. Bar niku tarik nafas kenceng mati Pak, telung dino ramangan rangombe mati. Tapi setelah mempersaksikan anaknya anak dan dia gak nangis. Makanya Bapak rahmatullah Allah Subhanahu wa taala di sini ya dirangkaikan yang namanya takwa itu tidak cuma taat dan tidak bermaksiat, tapi banyak-banyak zikir, wirid, mengingat Allah itu rangkaiannya banyak. Yang paling gampang zikir, sholat di Mekatan, mau Quran J, kira-kira pengawasan J, majelis ilmu J, sehingga ketika dengan lenggah mengingatkan Allah, maka itulah yang disebut zikir kepada Allah. Dan Nabi SAW mengatakan dunia mal'unun, al-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawala. Dunia iki kabeh isine laknat kabeh kejaba. Dzikrullah wa mawala, mengingat Allah dan yang semisal. Berarti ini ku zikir, maos Quran, maos tafsirnya, pengajian, sholat, kumpul untuk membahas masjid, ya, ibadah rapat takmir, atau mungkin niku kumpul untuk beli korban, sholat id, sholat Jumat, semua bentuk yang mana ketika jenengan lenggah mriku menambahkan keimanan, menambahkan keyakinan kepada agama jenengan, itu barang boten laknat. Nah, sisone hati-hati ya, kadang niku ketemu nih yang terlaknat. Iku sing ngendikan Nabi sanes kula. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, yashkuru fala yukfar, dan bersyukur dan jangan mengingkari. Kemudian An-Nahl 128 maaf. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang bertakwa, orang yang mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, dan mereka ini orang-orang ihsan. Nah, ihsan itu apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau taati perintah Allah dan Rasulnya seolah-olah kamu melihat Allah. Nek enggak kelihatan, yakinlah Allah memperhatikan kamu. Ibnu Katsir mengatakan ai ma'ahum bin nasri wat ta'yidi wal hifdi wal ma'unati. Bersama di sini bukan berarti menyatu hamba dengan Tuhannya, bukan kayak sebagian keyakinan orang-orang sufi, bukan. Menyatu di sini yaitu dengan pertolongannya, dengan dukungannya, dengan penjagaannya, dan dengan bantuannya. Bukan menyatu fisik, bukan. Nah, kemudian Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan furqan. Furqan itu pembeda antara yang baik dan benar. Artinya kalau kita ini berusaha untuk mentaati perintah Allah dan Rasulnya, maka kita akan diberikan diberikan alarm. Ojo rono kuwi barang ala, ojo cedak-cedak kono kuwi papan panggonane wong sing gene nglakoni dosa, ojo dolan ning kono kuwi engko ndak lali Gusti Allah. Nah gitu-gitu. Itu hanya akan muncul pada orang-orang yang bertakwa. Tapi nek enggak takwa, justru sing digoleki ngoten iku. Wah, aku sebab kampung kene main judi ra sing iso ngalahke aku, golek kampung liya. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, ini orang yang bertakwa atau mengusahakan takwa, dia akan menjauhi semua itu dan dia akan hati-hati. Nah, nanti dalam hati-hati ini istilahnya warok. Warok niku nek cara basa Jawa niku nggih kira langkung niku mboten kemerangsang. Paling bahasane ilatus Abu Kilabah luwe jati. Tapi dia berusaha untuk menjaga kehormatan, untuk tidak meminta. Wong jane ini berhak untuk minta wong luwe mboten enten panganan. Tapi tetap mboten kersa.
Benten kalih piyai sakniki jeneng gedhe dhuwur gitu kan. Kon kerja mon oleh golek cet digunjuke. Gua tekan-tekan dalan umat ini lah ngono lah. Enten sing salto-salto, enten sing joget-joget. Terus baru UMP ya. Nah, Bapak Ibu dan Allah, furqanan makhrajan fid dunya wal akhirah. Furqan adalah jalan keluar dunia sampai akhirat karena membedakan yang benar dan yang batil. Nanti orang yang bertakwa itu, Pak, nek dikasih tahu niku samina wa antokna. Misal boten paham awale betul saja, dikit-dikit medhekake perapatan. Mbah atau pak atau bu, ampun tahu, ampun paring mriku. Lho lha pripun? Niku boten angsal, jenengan Pak Islam to. Yang Islam niku boten angsal, dikit-dikit saja ngeten iki. Oh, ngoten to Mas. Nah, niku ciri orang bertakwa. Lah kok boten angsal niku pripun? Lah ngoten niku namine sirik. Soale jenengan meyakini adanya yang memberikan keselamatan selain Allah. Oh. Terus ini ku piye? Nah, iki dosa gedhe. Nah, niku orang takwa. Tapi nek enggak takwa, niku mungkin wongnya kadang cerewet bocah nek wingi sore lagi kenal alif batak ya wis kemaki. Nah, ngoten niku. Cah cilik ya. Dan itu banyak kayak gitu, banyak. Apalagi tentang medsos ini banyak. Kulo kerep lagi ngisi pengajian tadi ada sing komentar. Aku ora percaya karo omonganmu, tak kulo ya sak karepmu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya ya dalam konteks ketakwaan maka orang itu akan mengusahakan sabar. Nah, kok bisa sabar? Maka Allah akan kasih pahala yang tanpa batas. Karena sholat itu kita sabar. Isbiru wa sabiru wa rabitu wa amur ahlaka sholati wastabir, perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah pada perintah itu. Nanti kan jenengan sholat ya harus sabar, maca Quran ya harus sabar, pengajian ya harus sabar, gitu kan. Dan lucunya ini kadang kita itu pengajian itu nggak lama. Kadang itu kita itu merasa kok kayak suwi banget. Tapi nek acara tertentu, nah, misal campur salinan, mbok mulainya jam 10 tekan subuh ya tetap dilakoni. Sampai enten lho ten satu masjid tenten iki. Mulai ini si pengawasannya bar subuh. Wong kadang niku kula mulih niku gawean. Nate kula garap niku kakuru kula garap karena kajian kan kuwatah niku. Nah, niku pas ngisi niku kula karo ngantuk-ngantuk jan. Mikir kula pokoknya maksimal 15 menit. Lah kula bar salam lho. Rampung dikir selok madhep mriko melih balik ngoten niku. Tak titeni bocah kuwi mesti anggap kula balik mesti dhek mulih. Padahal omahe nggih namung komunikasi masjid namung mriku. Ajeng niku namung mriku ngoten niku. Jadi cara melangkah niku ora nganti 20 langkah tekan ngene. Tapi yo mesti nyinggiri. Makanya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala bersabar. Sing dakwah ya kudu sabar, terus sing lenggah jenengan sing minat ya kita sabar. Lah nek bojo suwe-suwe mah nggih kula nggih mboten remen nek suwe. Wong kula menek kesuwen yo tetep dijenengi bojo kula. Iki pengajian apa dolan. Saestu. Terus kula nggih mboten remen suwe-suwe gitu. Makanya yang terbaik dalam kebaikan itu bukan banyak dan lama, tapi lebih kepada sedikit tapi ajak. Nah, ini. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersabar dalam ketakwaan ini dikatakan as-sabru nisful iman. Setengahnya iman ini sabar. Wa taqwa jami'athum, dan takwa adalah yang menghimpunnya. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atur ayat 17 sampai 18. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Nah, jenengan sampai mendapatkan label sebagai mutakin, dicepake niku jannat, surga-surga. An-na'im yang penuh kenikmatan. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Mereka bersenang-senang dengan apa yang diberikan Rabb mereka, dan Rabb mereka memelihara mereka dari azab neraka jahim. Makanya tentunya niku buat ibadah niku mesti kesel kudu sabar. Nah, mungkin ten akhirat niku pun kantun panen mawon. Napa melih ngapunten jenengan yang sudah kepala 6, kepala 7 niku cara motor niku rime niku mancopot. Wis rasa nganggo rim, gas terus gitu kan. Gas terus, titik ngerem. Arep makan di masjid ngerem menggo saya. Arep pengajian
ada sithik sama omah sama kampung mriki ngerem meneh malah mampir yang ringan mboten sanggih repot saestu. Dan itu benar-benar diingatkan ngapunten mulai dari mulai rambut yang sudah memutih, mata yang sudah mulai memudar, telinga yang mulai sudah pangkungon. Niku sudah ciri alamiah, tidak bisa dibantah, tidak bisa ditentang. Dan niku sudah mendekati, Pak. Saestu dengan sudah makin ke sana, makin ke sana, makin ke sana. Walaupun dia bisa jadi sing nom dhisik nggih saged. Niku umumnya kan sepurian biasanya. Makanya ulun sak ngiring wis to. Saestu. Wah, ini pengajian ini kono makan, ngau melih ngapunten melih dengan yang sudah sepuh, pun kada pensiunan gitu kan. Ampun toni tanggal cair terus. Nah iso niku kegiatannya namung pengajian dari masjid ke masjid, masjid ke masjid, masjid ke masjid. Sampai enten Pak, seorang pengusaha ini. Usahanya bangkrut, utangnya sampai 10 miliar. Paribasane niku gadah kolega sak pirang-pirang diutangi usaha katakan kabeh. Soalnya pasti bangkrut. Jadi bayangannya konco-konco ini tak utangi mau tak utangi 1 juta aku orang ngerti balik ini kapan. Padahal jadi ini pengusaha ini jujur dan mau delalah bangkrut dulu. Akhirnya dia pasrah. Pasrah ini bukan terus turun di rumah kalau terus sebagian orang atau bahkan para laki dan sebagian orang pilih bunuh diri ya itu bukan. Dia pasrahnya kepada Allah. Yang dia lakukan apa? Pokoknya dia itu berazam, angger ada pindah masjid. Jadi ya, mungkin nek pun dalung boleh depan. Ini pun pamit ada gabone ngoten. Jadi dari subuh pindah ke zuhur itu ganti masjid, mungkin zuhur ke asar ganti masjid ngoten. Pokoknya aku mau pengen di masjid gitu. Jadi dia sudah paham nek dia sampai keluar dari masjid, dia khawatir setan ini bisik-bisik ora-ora sampai tadi itu ada yang stres bunuh diri macam-macam merampok begal itu kan hasil buah dari karya setan yang terlaknat itu. Nah akhirnya Pak singkat cerita atau ketika dia sholat, pas sholat itu rampung sholat iku enten kiai sugih rekok jenengan kok dan mboten ate ketinggalan niki dalem pundi mriko lha kok dugi mriki nggih kula nembe masalah niki kula niat kula nggih bismillah dari masjid ke masjid masalah nopo ceritani kula niku pengusaha berat belalah kapusan bangkrut ternyata lalah kula nggih butuh alat beras saged usaha nggih saged mulailah bangkit Pak bisnisnya itu gak nyampe setahun 10 miliar lunas gitu kan. Nah ini cerita enten pongi gitu tesih urip gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah tadi yang saya bilang makhraja gak ada yang tahu. Kalau jenengan wani luas pasrah sama Gusti Allah ya dengan catatan dia tetap tidak menyerah loh ya, tidak kemudian pilih meluntung kaya entongnya boten ya, tetap benar-benar selain pasrah berdoa kemudian tetap tadi mengusahakan dengan keterbatasan channel yang sudah tertutup insya Allah jalan keluar itu ada. Makanya usaha itu mungkin untuk tongkat tuk lautnya dibelah. Padahal laut itu buat dibegoni ngoten niku ya tapi iso belah gitu. Tapi Allah berkenan membelahkan walaupun cuma diketuk tongkat, bukan karena tongkatnya sing sakti, tapi karena Allah itu menginginkan. Dia menungso, kowe nek masalah ikhtiar sithik wae. Ning yo kuwi dilandasi takwa lho. Engko tak wani. Ngoten. Wis gak gelem usaha, gak gelem takwa, jaluke gampang. Terus gawe rumus. Wong urip iku kudune mudah kaya-kaya tua kaya raya mati masuk surga. Angel iki. Angel Pak niku. Mau enten niku 1001 dari 1000 orang belum tentu ada satu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Qatadah mengatakan tentang ayat tadi yaitu takhaf najahumullahu mimma yakhafuna wa atahum ma yarju. Mereka mendapatkan nikmat surga itu karena mereka selamat dulu pernah bertakwa dan mereka takut untuk masuk surga neraka, maka Allah selamatkan dia dengan kehendaknya dan memasukkan mereka ke dalam surga. Ini ayat-ayatnya, ini hadis-hadisnya. Wa inna rahmatullah Allah Subhanahu wa taala disebutkan yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Nabi sallallahu dia bersabda at-taqwa hahuna, takwa ini sambil menunduk dada wa asar ila sadrihi salah sama dengan menunjuk di dadanya 3 kali at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna. Maksudnya gitu, apapun yang kita lakukan dalam bentuk ketaatan atau menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, kalau kita lakukan maka tetap harus berakar dari dada kita, berakar dari dalam hati kita, bukan karena orang, bukan karena penampakan, bukan karena pencitraan, bukan, tapi karena Allah.
Gak ada gunanya taat perintah Allah menjauhi larangannya tapi karena manusia. Orang mendem kok lagi enek Pak Lurah. Kok enek wong wis lunga. Alah niki mboten takwa nek ngoten. Atau misal kok ora mendem kok bro. Kira didit. Itu tobatnya perbuatan didit. Ini tak jejaknya gelem yo gelem lah. Nah niku jenenge mboten tobat. Nggih. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, Al-Imam An-Nawawi mengatakan maknahu anna asl taqwa fil qalb. Takwa niku berakar dari dalam hati, wa may yadharu ala jawarihi fa huwa samratuhu. Yang nampak itu adalah buahnya. Jadi ketika kemudian orangnya itu takwa, kaya takwa, salat ya harus salat lillahi taala. Sedekah ya harus lillahi taala. Haji umrah ya harus lillahi taala. Dan ukuran kemuliaan manusia sebagaimana ayat tadi ada hadis yang serupa, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat mukamu, tidak lihat fisikmu, jasadmu, penampilanmu, rumahmu, mobilmu, nanti turun ke sapirang-pirang, tidak lihat itu semua. Yang Allah lihat itu hatimu dan amalmu. Di mana amal buah dari hati. Hati yang baik akan beramal yang baik lillahi ta'ala. Hati yang buruk kalaupun dia beramal dia riyak kepada selain Allah dan itu jelek. Al-Qadiyat mengatakan fihi dalilun anna madarul fadl wa syarafi al taqwa wal ikhlas. Nah di sini menjadi dalil bahwa poros keutamaan dan kemuliaan itu takwa yang dibungkus dengan keikhlasan. Dan Nabi SAW berwasiat tentang takwa, ittaqillah haitsuma kunta. Takwalah dimanapun kamu berada, dalam kondisi sendiri atau dalam keramaian, dalam kondisi di negeri Indonesia atau di luar negeri, bertakwalah. Wattabi'is sayyi'atal hasanata tamkuha. Kalau akhirnya kamu berbuat dosa, bertobatlah dan iringi dengan kebaikan. Misal kita pernah mengambil hak orang, maka itu kembalikan dulu, kemudian kita iringi dengan sedekah. Misal kita pernah mengumpat orang, kalau mampu ya minta maaf, kemudian setelahnya kita ceritakan yang baik-baik tentangnya. Misal kita pernah makan makanan yang haram, ketutan, maka kalau memang itu bisa dibersihkan, barangkali sampai yang namanya Abu Bakar itu sampai ketika tahu budaknya itu pernah praktek perdukunan dan orang yang pernah diobati dengan cara perdukunan itu ketemu terus nyaur utang yang belum dibayar. Gitu bro, biar kan aku pernah mendukun ning kowe nung tak bayar, saiki aku sugihnya gitu. Nah niku ditukokke panganan dimakan ngono-ngono diceritani itu panganan kok ngendi sing tak pangan kamu. Niku lho enten piyai niku biyen kula nate praktek dukun, biyen dereng bayar. Saat ini pun sugih lagi dibayar. Ya, kuwi berarti duit lingkut dukun nggih diokok-okok sampai muntah. Itu Umar bin Khattab. Saat ini waris korupsi piro-piro mangan ya lablek-lablek bae. Astagfirullahaladzim. Sampai nopo Menteri Agama ya kecakut ya kecakut. Dunia Menteri Agama kan menunjukkan saat ini loh, itu pepatah Indonesia nopo guru kencing berdiri, murid kencing berlari gitu. Nah cara Indonesia itu guru itu nopo lah, yang Menteri Agama atau Menteri Pendidikan. Menteri loro kabeh kecekut itu terus pripun ya. Makanya nggih, Bapak Ibu rahmati Allah, nek sing kecekut niku misal Menteri Keuangan itu rada-rada lah. Ini malah Menteri Agama atau Menteri Pendidikan. Nggih. Dan kemudian pokoknya kita biqulubin hasanin. Orang itu kalau bertakwa, dia akhlaknya akan baik, tidak akan mau Pak ngambil barang orang, tidak mau. Bener. Saya itu sampai punya bapak, masih hidup beliau sekarang. Bapak saya itu zamannya, saat ini umurnya 76. Pada zamannya beliau itu orang lulus SMA itu jarang. 76 ini kan 70-an itu. Kenapa itu? 74 ya, 2 tahun lebih tua bapak saya baru. Niku pada zaman niku ya lulus SMA niku longkong. Nah bapak kula niku malah kuliah terus ajeng sidang napa sarjana muda. Nah niku enten Tanggi niku waktu niku kerja teng BPN Karanganyar. Niku sanjang kali mbah kula. Bu, putrane ajeng kula jak kerja teng BPN. Ning mancepake duit 20.000 jaman semonten. Nah, nek 20.000 sakniki kita pinten? 250 juta. Mbah kula niku tuan tanah, sawahe sak pirang-pirang.
Jadi anak setunggal itu tiga omah siji sama siji. Boe bapak saya ini. Dan mbah kula niku menyanggupi, oleh maka oleh dadi pegawai. Timbang kaya simbok mung bakul bumbon ning pasar iso maca tulis. Bapak saya dilalah waktu niku pun bolak-balik ngaji dan mungkin. Jadi ngajine dikali niku Mbah Bakar Pak Asir Abdul Sukar ngoten niku. Pun kenal hal haram, suap menyuap. Bapak saya bilang orang Bu, pokoknya orang. Wis, bukan soal ngeboti boleh ngoten. Ini enggak bener, tidak. Dan sampai detik ini bapak kula niku gaweane napa? Tukang macul. Tukang macul. Tur macule mboten sawah dhewe, sawah tukon. Sawah tukon itu atas. Jadi sawah sewa. Jadi mboten sawah baku. Jadi ra di sawah ning kebiyen garap sawah. Lah yang saya lihat barokah niku ten putrane Pak. Jadi mantune kalih niku dokter spesialis. Mbak Yu kula nggih dokter. Pokoke mboten enten anak sing susah, mboten enten sing dadak rujukan chat niku mboten enten. Sampai kula niku lho diweling. Anak lanang kula diweling. Kowe nek ngisi pengajian, nek digawe amplop aja dino. Lho, niku mulai ngeten kula. Padahal kula niku sebulan niku ngisi pengajian minimal niku 120. Niku nek diamplopi jenenge amplopi pinten lho sini. 200. Ini yo itu kan dari kasar-kasar. Sekitar sepundi. Yang terkecil 200 ping 120, 40 yuto. Lumayan kan itu. Nah, itu maksud saya. Makanya saya terus mikir, memang pada akhirnya, nek ngomongin nafsu kepengin loh, 40 yuto ya duit tapi pada akhirnya mungkin yang dimau bapak saya itu keberkahan itu. Makanya ini saya sampaikan tidak dalam rangka mau mengunggulkan sinten-sinten bapak saya atau gimana, tapi ini ceritanya nggak jauh dari hidup saya yang saya melihat beliau itu masih hidup dan beliau itu punya prinsip soal mantu itu cuma 2. Pokoknya yang wonge sholat gak berbuat kesirikan. Wis soal kui wong Jawa, wong Papua serah masalah dan nggak ada syarat kudu dokter kudu nopo nggak ada. Makanya berbeda hati Allah Subhanahu Wa Taala. Sini orang yang bertakwa itu akan berakhlak baik. Bahkan urusan suaminya pun tidak mau. Kemudian Imam Ibnu Rajab al-Hambali mengatakan hadhihi wasiyatun jami'atun li huquqillah wa huquqi ibadih. Ini wasiat yang mencakup hak Allah dan hambanya. Jadi kalau kemudian orang itu mau bertakwa dengan benar, maka hak Allah dipenuhi. Hak hambanya nggak akan dilanggar, nggak akan ngambil hak orang lain, nggak akan. Kemudian takwa dan kesederhanaan. An Sahal bin Sa'id dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anna rajulan qala, ada seorang laki-laki yang berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amalin yuhib bani Allah wa yuhib bayaniyan nas." Tunjukkan aku pada satu amal yang Allah akan mencintaiku dan mencintai manusia mencintaiku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbakallah." Berzuhudlah atas dunia, ojo kemerangsang marang donya, maka Allah akan mencintai kamu. Washad fima indan nas yuhibbakan nas. Dan berzuhudlah dari apa yang dipegang orang, ojo kemerangsang karo nggone wong ya. Maka orang akan mencintai kamu. Mari bahasanya kita sudah punya motor walaupun jelek, orang lain punya motor baik, ya sudah tidak usah kepengin. Nek nanti ada rezeki silakan beli, tapi nek nggak punya rezeki kepengin lakon, akhirnya mau loro tenati, akhirnya kena liper, darah tinggi, stres, itu juga buatan kegayu yang dilihat ya. Makanya Nabi itu memberikan clue, unduru ilaman wa asfala minkum. Nah urusan dunia itu lihat ke bawah, jangan ke atas. Allah tajharu nikmat Allah alaikum, agar kita itu tidak meremehkan nikmat Allah yang ada pada kita. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, aslu zuhdi at-taqwa. Asalnya zuhud itu takwa. Orang yang bisa zuhud itu akan bertakwa. Orang bertakwa pasti akan berzuhud. Makanya tadi bapak saya sabar, orang apa macul, yang penting orang barang haram. Wong kadang itu lucu, jenenge petani ini. Petani itu kadang itu pokoknya bapak keluar prinsipnya bar subuh nang sawah, mengira untuk panas ngantuk kali ngenteni dhuwur, mengki bar asar makan meleh ngoten niku. Nah, niku kadang dijak hitungan kali mbok kula. Ayo kapan kali-kali dihitung. Kowe iki ning sawah abuku pira ning nyewa sawah pira ben ngerti untungmu pira. Niku bapak kula niku kadang yo gelem itu kadang ngomong itu. Tapi mung tandane ngeten. Ya mungkin nek dihitung yo ora akeh entuke.
Tapi yo alhamdulillah anakku rene sing mati kali nah, sampai kula niku nek kelingan zaman semonten niku kula niku kadang niku kemana-mana kadang ngurus dompet musuh isinya kadang ngomong mulai karena jalur wong tuh sudah tidak punya internet bisa internet jadi kadang niku kula ban niku halus kula kadang mandek ten nopo niku tukang vulkanisir niku tuku ban bekas yang pun dibatik jadi nek anyar niku misal ban misal 70.000 ten niku paling kena 20.000 sampai akhirnya kula nate kula gunake ten Jogja niku tengah dalan bledos kok dalane panas duwer ya artinya kondisi-kondisi yang mungkin oleh manusia dilihat mesake, melas, randidit gitu kan. Tapi ya bapak saya jadi itu tetap kudu mbok lakoni. Soalnya kita harus lebih senang tidak menggunakan barang haram daripada harus hidup mulia di atas barang haram. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang bertakwa maka dia di dunia enggak akan pusing. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abir sabil. Karena dia merasa dunia itu cuma tempat mampir sebentar. Dia harus pergi. Tidak mau dia berlama-lama di dunia. Tidak akan dia kemudian dia corong ning dunia sak lawase mboten. Dia hanya akan sebentar dan memastikan ini coro sawah niku sawah digarap tenan itu. Karena ini darul amal, darul tempat untuk bercocok tanam. Lah sama kita akhirat niku darul jaza, tempat dengan memanennya, tempat dengan menerima piwalesnya. Nah, maka dimaksimalkan di sini. Apalagi tadi saya sudah bilang, sudah 60 70, maka niku rimen niku nek perlu mboten saged keiring kabel diketok. Lah nabrak lah niku nek motor tenanan. Nah, tapi ini konteks dalam beramal niku nek motor tenanan ya ampun, mungkin motor tenanan kan dikeiring nabrak. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan para ulama Ali bin Abi Thalib mengatakan at-taqwa hiyal khaufu minal jalil wal amalu bit tanzil. Yang namanya takwa itu takut pada al-jalil, Allah yang Maha Agung, wal amalu bit tanzil dan beramal dengan berdasarkan Al-Qur'an yang diturunkan, wa ridho bil qalil dan ridho atas yang sedikit, ini yang namanya qanaah, zuhud, wal istiqdadu li yaumir rahil dan mempersiapkan diri untuk hari kebangkitan, ini orang takwa. Ibnu Mas'ud mengatakan laisa taqwa bisyam wala bisolah walakin taqwa ayyatruka ma haramallah. Takwa itu enggak cuma sekedar puasa dan sholat, tapi takwa itu juga meninggalkan yang haram. Artinya ngeten, rajin sholat, rajin puasa ning korupsi enggak ada gunanya. Ya berarti lu enggak sah sholat, yo kita tambah enggak berguna meneng. Artinya kalau kita itu orang sholat, ya, atau orang yang ahli ibadah, ya hablum minan nasnya dikuatkan juga. Jangan mendolimi orang, jangan mengambil hak orang. Al-Hasan Al-Basri mengatakan al-muttaquna ittaqu ma harrama alaihim wa atu mafturidu alaihim. Orang bertakwa adalah mereka yang menjauhi apa yang diharamkan atas mereka dan menunaikan yang diwajibkan kepada mereka. Talib bin Habib mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju sawaballah. Tadi udah. Kemudian Sufyan As-Tsauri mengatakan ma ra'aitu syai'an afdhalu minal maraq. Aku tidak lihat yang lebih indah, lebih utama daripada maraq. Marok niku hati-hati buatan pemerasan mau, dan itu puncak atau termasuk inti dari takwa. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan usuluz zuhdi at-taqwa. Asalnya dari zuhud adalah takwa. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan at-taqwa hiya an taj'ala bainaka wa baina ma takhafuhu min ghadabillahi wiqayah. Takwa adalah kau jadikan antara dirimu dan apa yang kau takutkan, yaitu Allah, agar Allah tidak murka. Di situ ada tirai yang menghalangi kamu agar tidak dimurkai oleh Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah, mungkin itu yang sudah saya sampaikan. Ini masih panjang. Nanti jangan mawas piyambak dan ciri-ciri orang bertakwa macam-macam. Masih panjang, tapi nanti jangan mawas piyambak. Materi sudah saya share. Belum saya akhiri. Ada yang mau bertanya? Teman-teman, kalau tidak ada kita tutup. Aku mau nanya. Lali, siap. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mobil pengganten yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.